Ya, dan rasanya tidak abdul begitu ya rekan-rekan kalau kita tidak mendengarkan langsung dari Bang Jul daripada diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi warga binaan lainnya untuk tetap percaya bahwa mereka masih memiliki kesempatan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Kerjasama antara Lapas Kelas 2 Agung Simbor dan Kakak Mekana Musik merupakan bukti nyata bahwa penjara bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bisa menjadi tempat di mana seseorang bisa menemukan kembali dirinya dan mempersiapkan masa depan yang lebih baik. Boleh minta tepuk tangannya luar biasa. Walau tak di sampingmu, sini. Ada kali di YouTube ya? Ada belum? Biar lebih bagus. Mungkin ini menjadi pertanyaan juga tidak bagi semua orang ya Teh, karena tidak mudah tentunya ya bagi seorang istri. Teteh sebagai apa sih Teteh sebagai seorang istri dari Bang Zul? Tentu saya sangat bangga sama Kak Zul karena walaupun di lapas itu tidak semakin kuat, tapi dia tetap masih semangat untuk berkarya. Apa yang membuat Teteh terus-menerus tanpa putus memberikan dukungan terbaik untuk sang suami? Mungkin support satu sama lain. Kak Zul support aku support Kak Zul, begitupun dengan keluarga. Berkaca-kaca banget, tepuk tangan dong sekali dong kalau banget, Masya Allah. Teteh ini menjadi contoh dari istri-istri di luar sana mungkin yang baru melihat ada yang
mendampingi. Kita akan press code bersama di sini. Ya, dan rasanya tidak abdul begitu ya rekan-rekan kalau kita tidak mendengarkan langsung dari Bang Jul daripada tajuk judul lagu yang diambil ini. Dan pasti dimohon dan juga mungkin perlu di-highlight sedikit sebelum saya buka sesi tanya jawab. Yang mana perlu disampaikan di sini rekan-rekan media, saya persilahkan. Bukan ya, kita santai aja, kita chill aja di sini dan silahkan bertanya terkait semua mungkin karya terbaru yang saat ini launching, spesialnya yaitu Setia. Pertama kami persilahkan sesi pertama, boleh dari rekan media. Dari MNC menanya ke Bang Jul. Bang Jul mungkin untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pertama-tama segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah qadarullah acara ini bisa terselenggara dengan baik karena ini semua karena kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala hikmahnya. Kemudian juga saya berterima kasih sekali kepada Bapak Wahyu atau Bapak Kalapas khusus Gunung Sindur, juga Pak Rangga selaku Kasih Binadi, Pak KPLP Pak Irfan, Pak Sukron, di sana ada Pak Panji, ada Pak, dan semuanya dari jajaran Lapas Khusus Gunung Sindur. Saya sangat berterima kasih karena berkat beliau inilah sehingga acara ini bisa terlaksana. Sebenarnya sudah lama saya ingin ingin mempublikasikan karya-karya saya, tapi memang butuh proses dan butuh pertimbangan panjang sehingga alhamdulillah Pak Kalapas, Pak Wahyu memberikan izin dan kebetulan semua dari orang tua saya di sini sebagai, maksud saya petugas ya, bukan hanya sebagai pembina tapi sudah saya anggap sebagai orang tua saya sendiri, ternyata memberikan dukungan penuh dan bukan hanya kepada saya tapi seluruh warga binaan yang ingin terus berkarya baik dalam bidang musik maupun dalam bidang yang lainnya, karena kebetulan di dalam juga banyak kegiatan ya, bukan hanya musik, ada bimbingan kerja dan sebagainya. Kemudian yang paling penting saya mengucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang jauh-jauh datang dari Kendari sana. Ya, alhamdulillah karena saya sangat yakin sekali bahwa segala kebaikan dan kemudahan yang saya dapatkan saat ini tidak lain melainkan karena doa mereka berdua. Terima kasih. Kemudian masalah lagu, sebenarnya lagu ini ciptaan istri saya ya, karyanya kan percayalah ku kan selalu setia walau tak di sampingmu gitu. Kalau saya sendiri ya kan saya di dalam mau nggak mau pasti saya setia kan, kecuali kalau saya suka sama cowok itu ya. Ya jadi ya yang paling berat ya memang istri yang harus menjaga kesetiaan dan bukan cuma saya ya yang bukan 1-2 orang warga binaan yang stres atau gila sampai diberikan penanganan khusus di klinik. Itu rata-rata mereka stres, bahkan ada yang gila itu gara-gara ditinggal sama istrinya. Ya banyak, bukan cuma 1-2 ya Pak ya. Jadi lapas lain juga Pak ya. Banyak terjadi seperti itu. Dan alhamdulillah Allah masih jaga istri saya. Dan ini juga semuanya berkat kedua orang tua saya yang masih menjaga komunikasi dengan istri saya dan kemudian menjadi pengganti saya sebagai tulang punggung di keluarga ya, meskipun dengan keadaan yang tidak begitu leluasa ya, tapi orang tua saya sangat perhatian kepada keluarga saya. Mungkin itu salah satu yang menjadikan istri saya masih tetap bertahan menunggu saya di sini. Kemudian apa lagi? Pokoknya saya sangat berterima kasih kepada Pak Wahyu, kepada Pak Rangga, kepada Lapas Khusus Gunung Sindur yang telah mengapresiasi. Mudah-mudahan ini menjadi awal buat para musisi-musisi yang ada di lapas-lapas lain, dan bisa mudah-mudahan Karta Makala juga bisa menjadi wadah buat musisi-musisi yang ada di lapas lain. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Oh iya, saya lupa mohon maaf. Baik, terima kasih. Jadi memang asal muasal adanya kegiatan yang akan di launching oleh rekan-rekan dari Karta Makala itu memang berawal dari laporan Pak Rangga. Jadi beliau menyampaikan bahwa di lapas Bang Jul ini potensinya ada
lagu-lagu. Jadi selama menjalani pidana tentunya harus ada kontribusi positif buat organisasi. Jadi program pembinaan yang telah diberikan oleh seluruh warga binaan tentunya harus berjalan. Salah satunya yaitu program pembinaan di bidang musik yang tentunya sudah dimiliki sebelumnya oleh Bang Jul. Jadi potensi yang ada, kenapa tidak kita manfaatkan? Dan alhamdulillah dengan adanya kerjasama dengan Karta Makalah Musik ini membawa suatu berkah yang dimana gayung bersambut. Bang Jul potensi bisa membuat lagu, menyanyikan lagu, menciptakan lagu, dan Karta Makalah bisa mengeksplor lagu-lagu yang akan dibuat. Jadi saya terus terang saja dengan ditempatkannya di lapas ini sangat mendukung. Sepanjang program pembinaan tersebut positif, tentunya kami akan sangat mendukung. Contohnya dengan di launchingnya salah satu video klip atau lagu yang telah diciptakan oleh Bang Jul. Kira-kira seperti itu, Bang. Sampai ke produksian musiknya. Sebenarnya sih di dalam ini kan sebelum saya ada sudah ada studio juga, dan kebetulan saya di sini sebagai damping musik ya. Di dalam kan ada beberapa dampingnya, tahanan pendamping maksudnya. Kebetulan ketika ada acara-acara saya juga ikut membantu menyiapkan sound system, ya. Kemudian dan alhamdulillah sebenarnya saya itu sudah sempat berputus asa waktu di sini tuh, udah gak mau main musik lagi ya. Jadi apa namanya, udah berputus asa lah, dan makanya saya kadang diledekin sama teman-teman gitu kan, kok ini latihan terus nggak konser-konser dan tiap hari latihan tapi nggak pernah konser. Tapi alhamdulillah Pak Irfan selalu Bapak LP ya, Pak Rangga memberikan saya kesibukan, ya udah lu manggung aja di sini nih. Jadi setiap hari Rabu, Kamis dan Sabtu saya perform live musik untuk menghibur para keluarga yang sedang besukan, warga binaan di sini. Dan alhamdulillah dari situlah lumayan juga dapat ada saweran lah ya. Lumayan, kadang saya berempat dari warga binaan gitu. Kadang Jadi bikin band di dalam juga nih ya, Bang? Iya, ada di dalam. Jadi kadang dapat ya 200.000, 300.000, lumayan buat beli Indomie biar malam-malam nggak kelaparan. Jadi kan kalau jam setengah 5 kita udah di kamar semua, dan dikeluarin lagi pagi. Kadang tengah malam itu memang benar-benar nggak, kalau kita lapar pun ya kita harus nahan. Jadi kita kadang dari sore harus siapin roti atau Indomie kalau misalnya tengah malam lapar gitu. Buat stok kan ya? Buat stok. Tapi yang paling penting sih, maksudnya saya diberikan kesibukan gitu setiap hari Rabu, Kamis, Sabtu untuk bisa memberikan hiburan kepada seluruh keluarga yang sedang mengadakan besukan di sini. Dan akhirnya tetap terus menciptakan karya-karya juga begitu ya Bang Zul ya, walaupun di dalam lapas. Dan pastinya ini juga disupport, didukung begitu. Artinya sekarang Bang Zul akan lebih sering lagi nih kayaknya nih launching lagu ya. Insya Allah, amin. Mudah-mudahan. Nah, kalau dari Bang Obot sendiri mungkin ya terkait dengan lagu single terbaru ini Bang Obot, seperti apa? Sebenarnya kalau dari lagu ini kan udah cukup lama ya Dina. Jadi secara sudah lama karena memang Dina waktu itu kan kita sering sharing juga sama Dina tentang lagu ini, dan sedikit produksiannya juga kan kita bawa beberapa alat juga dari luar ke dalam kan, karena memang kondisi di dalam juga kan sangat terbatas. Jadi judul rekaman di dalam kita bawa alat, dan akhirnya kita balik keluar mixing mastering, dan alhamdulillah lagu ini tercipta Ya. Dan mungkin di luar juga mungkin Bang Obot nih kayaknya yang lebih banyak konsult bersama Karta Makalah Musik begitu ya Bang Obot. Betul, bersama Karta Makalah juga, terus bersama Pak Aslim juga, seringnya sama Pak Aslim. Jadi koordinasinya memang benar-benar detail banget. Kalau dari Karta Makalah Musik nih, kenapa akhirnya memilih Bang Zul nih? Apakah Bang Obot kah yang tiba-tiba hadir ke Karta Makalah, atau memang Karta Makalah sendiri nih yang kayaknya kepikiran sama Zivilia nih, atau gimana? Silakan Bang. Untuk ini sebetulnya antara saya juga udah kenal lama sama Bang Obot kebetulan, sama Bang Zul juga saya udah kenal lama. Ya ide itu akhirnya muncul dari obrolan-obrolan kita gitu. Ya, kebetulan juga
akhirnya dapat kesempatan, diberikan kepercayaan karena sudah dipertemukan dengan pihak lapas khusus kelas 2 Gunung Sindur, dipertemukan dengan Kalapas, dengan Parangga, dengan jajarannya juga gitu. Akhirnya ya itu terjadi karena ya ada kepercayaan dari bapak-bapak ini gitu. Ya itu aja sih sebenarnya. Itu ya dari Kartamala sendiri. Mungkin kalau dari sisi lapas nih Pak, mohon izin Pak, ada pertanyaan ini menarik sekali nih Pak, saya juga penasaran. Akhirnya Bapak kenapa sih Pak yang akhirnya terbesit kepikiran kayaknya bisa nih untuk binaan kita mengeksplor ke dunia seni, terkhusus mungkin musik ya Pak ya, karena yang mana kan ini kita ada wadah sendiri mungkin dari digital platform mana-mana itu lebih mudah begitu ya. Kenapa